البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' min Bulughul Maram. Sekarang kita masih berada pada Babul Adab. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Babul Adab. Sudah kita lihat berkali-kali. Hadis pertama sudah kita clearkan dan antum sudah menghafalnya. Hakul muslim al muslim sittun ila akhirih. Sekarang hadis yang kedua, hadisnya Abi Hurairah muttafaqun alaih. Yang sudah tak ingatkan, yang hafal silakan setoran secara serentak berbarengan. Yang sudah menghafal, yang tidak hafal yang enggak usah setoran. Paham ya? Yang sudah hafal setorkan serentak berbarengan. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Yang demikian itu karena lebih pantas, lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Man hafizal hadits falyaqra. Dzalika fa ajdar. Nam ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala asy-Syaikh al-'Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Hadza fihi dalalatu, simak baik-baik halaman 32 itu syarahnya. Hadza fihi dalalatu ala annahu yanbaghi lil mu'min alla yanzura ila man huwa fawqah fid dunya. Masyaallah, ini penting sekali semangat yang sangat luar biasa untuk apa? Agar kita tidak noleh kepada dunia. Nah, secara apa? Secara total. Maksudnya bagaimana? Agar kita mengambil hanya secukupnya saja. Nah, kita lihat sini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya selayaknya bagi seorang mukmin Allah yang dura, hendaknya tidak melihat ilaman huwa fauqah, tidak melihat orang yang di atasnya fid dunya, dalam hal dunia. Kenapa kok melihat? Enggak boleh melihat dari atasnya? Biar terdorong untuk sabar dan bersyukur. Kalau masalah dunia jangan pernah lihat orang di atasnya, ngelihat orang di mana? Kalau masalah dunia, di bawahnya. Antum sekarang kalaupun dalam keadaan seperti ini masih makan 3 kali sehari, duduk masih tenang, manis. Antum lihat orang di bawah antum. Bayangkan masih ada orang yang tinggal di kolong jembatan. Orang yang tinggal bahkan sehari mungkin makannya sekali. Ada orang yang tinggal dalam keadaan enggak jelas tinggal di mana. Antum masya Allah, walaupun tidak tinggal di rumah masih tinggal di pondok pesantren. Kami makan 3 kali sehari. Paham ya? Kemudian walaupun ala kadarnya itu lebih apa? Masuk keadaan yang baik daripada orang yang bawah kita. Disitulah terdorong bersyukur. Tapi kalau antum lihat yang di atas antum, wah si fulan masya Allah sekarang udah punya mobil Pajero Sport katanya. Masya Allah si fulan udah punya mobil Alphard. Paham ya? Masya Allah si fulan udah punya mobil Avanza. Paham ya? Masya Allah si fulan udah mobil ini. Itu nanti antum nggak akan bersyukur itu loh. Kurang terus. Karena tabiat manusia itu mencintai apa pada asalnya? Dunia. Itu pada asalnya seperti itu. Kalau nggak dikondisikan dengan ilmu, dia larinya ke dunia. Paham ya? Sudah punya 2 lembah emas, dengan mencari yang ke-3. Bayangkan manusia seperti itu. Tapi kalau tersibuk dengan ilmu seperti ini, belajar, masya Allah, lupa nggak dunia? Lupa. Sekarang belajar, besok belajar lagi, besok belajar lagi. Dunia ya seperti ini keadaannya. Alhamdulillah. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Udah itu aja. Nggak percaya buktikan. Nah, ya, antum saksikan aja. Ngejar akhirat, dunia masya Allah datang terus. Tapi kalau ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya. Itu penting sekali itu ya. Lihat ini, lihat orang yang di atasnya. Fa innahu yat'ab hina idzin. Karena kalau dia lihat orang yang di atasnya, barakallahu fiik, lihat yang di bawahnya kalau masalah dunia, bukan lihat yang di atasnya. Kenapa? Fa innahu yat'ab hina idzin. Karena kalau lihat yang di atasnya dia akan capek. Paham ya? Sekarang antum di pondok pesantren ini lihat orang kaya capek sendiri. Antum kerja apa? Ya enggak? Capek sendiri kan, tapi lihat orang di bawah kita. Alhamdulillah, keadaan sederhana seperti ini kita masih bisa makan 3 kali sehari. Saudara kita di sana masih ada yang kesulitan mencari makan. Ya? Mereka pun makan bukan nasi yang mereka makan, tepung misalkan atau adonan atau misalnya. Maksudnya
mendorong kita untuk bersyukur barakallahu fiik. Kalau kita melihat di bawah kita. Tapi kalau melihat yang di atas kita enggak pernah puas. Perhatikan baik-baik, tidak akan pernah puas. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Simak baik-baik berikutnya. Kondisi fokus, serius, jenius, lihat itu. Nah, barakallahu fiik, dunia ini masalahnya. Wa yastaqillu ni'matallahi 'alaihi wa la yashkuruha. Akhirnya dia akan apa? Akan menganggap sedikit nikmat yang Allah berikan kepadanya dan tidak bersyukur. Ini. Kalau melihat yang di atasnya seperti itu. Nah, enggak akan bersyukur dia. Wah. Kok kayak gini ya? Gini-gini terus kehidupannya ya. Hidup serba pas-pasan, serba adanya. Disyukuri walaupun ala kadarnya, seadanya syukuri barakallahu. Ada nasi sama tempe, nasi sama tempe. Ada nasi sama ayam, nasi sama ayam. Serba seadanya. Paham ya? Nah, tapi kalau ingin yang di atasnya, wala'iyadzubillah. Idza nadhara ila man fawqa fil manzilah, perhatikan ini, apabila dia melihat orang yang di atasnya dari sisi kedudukan fil mal wal qusur, fil malabis wad dakhal dunyawi, wa lam dzalik yat'ab katsiran wa yastaqillu ni'matallah fala yanbaghi lahu hadza. Kalau dia melihat orang di atasnya dalam kedudukan masalah harta, masalah kekurangan pakaian, ikut campur dalam masalah dunia dan yang semisalnya, yat'ab katsiran, dia akan capek dan akan menganggap sedikit nikmat Allah yang Allah Taala yang diberikan kepada dirinya. Fala yanbaghi lahu hadza, ini enggak boleh. Yang seperti ini enggak boleh barakallahu fiik, harus melihat orang yang di barakallahu fiik yang bawah kita. Serius melihat kondisikan ini. Paham ya? Fokus masalah dunia ini. Tidak boleh nyepelekan, bahaya ini kalau orang terjerumus, terdampar, tergiur kemudian barakallahu terfitnah dunia, sangat sulit untuk dituntaskan. Karena dia punya target. Waktu adalah harta atau uang. Beda dengan talabul ilm, para pencari ilmu, waktu adalah ilmu, waktu adalah akhirat. Dan ini terbukti barakallahu fiik ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kalau antum mengejar akhirat ya, anak ingatkan sekali lagi bahkan berkali-kali, ngejar akhirat, hati antum akan kaya, hatinya yang kaya. Paham ya? Walaupun antum enggak punya uang, hatinya kaya, selesai sudah. Paham ya? Tapi kalau antum punya uang banyak, masya Allah, hartanya melimpah kaya raya, tapi hatinya gak kaya, kurang terus. Paham ya? Dia tenang, santai. Paham ya? Kelihatannya masya Allah kerjaannya kayak gak kerja aja, padahal dia punya kerjaan. Paham ya? Padahal dia punya masukan. Paham ya? Padahal dia punya barakallahu fiik bisnis misalkan. Syukuri barakallahu fiik walaupun ala kadarnya. Paham ya? Orang kerja itu macam-macam hasilnya, tapi syukuri aja. Semakin dia bersyukur, semakin ditambah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ya, target utama kita bukan dunia tapi akhirat. Insyaallah bidzillah merasakan kalau percaya. Dikit lagi, bal yanbaghi lahu an yanzura ila man duna fil ni'mah, fil khilqah, fis sihhah, fil mal, fil jah, fi dzalik. Bahkan selayaknya dia hendaknya melihat orang yang di bawahnya dalam hal kenikmatan, khilqah ciptaan, fis sihhah dalam hal kesehatan, fil mal dalam masalah harta, fil jah dalam masalah kedudukan. Jangan pernah melihat orang di atas antum. Masya Allah si fulan teman sekolah anak sekarang jadi gubernur. Si fulan teman sekolah anak sekarang jadi RT. Si fulan teman sekolah anak jadi RW. Jangan lihat masalah jabatan jangan lihat di atas kita. Kita cukup rakyat sipil Sunni Salafi. Rakyat sipil. Antum kedudukannya apa hasan sekarang? RT atau RW? Rakyat sipil kan? Rakyat sipil Sunni Salafi cukup. Enggak usah lihat di atas kita, teman kita dari gubernur ya biarin. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. 6. Fi dzalik hatta ya'rif qadra nikmatillah alaihi. Masyaallah. Sampai dia itu tahu kadar kenikmatan yang Allah Taala berikan kepadanya. Wa hatta yashkurallah, sampai dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, enggak mampu antum dan kita menghitungnya, enggak mampu. Sekecil apapun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan oleh kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Enggak mampu. Antum dan kita semuanya sebelum dilahirkan di muka bumi ini, ketika masih berada di perut ibu kita, dikasih rezeki atau tidak? Ayo anak, dikasih rezeki mulai dari usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan normalnya. Sampai dilahirkan, kasih rezeki lagi. Sampai antum sebesar seperti ini. Sampai sekarang kita besarnya seperti ini, masya Allah, rezeki mengalir terus karena sudah tercatat di dalam lauhil mahfuz. Tinggal kita melaksanakan, menjalankan. Gak usah takut fakir miskin, gak usah takut ya.
Akhirat target utama kita. Fokus akhirat. Paham ya? Akhirat. Dunia di belakang. Contoh yang konkret dan akurat. Para thalabatul ilmu alhamdulillah mereka belajar. Paham ya? Dapat bantuan dari keluarganya. Dulu ada dua bersaudara. Di zaman Rasulullah SAW yang satunya mengadu. Saudaranya belajar. Ya Rasulullah, si fulan ini belajar terus gak pernah kerja. Semakna ya, akhirnya Rasulullah mengatakan apa? La'alaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu itu dikasih rezeki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Rasulullah enggak menyalahkan yang mencari ilmu, yang disalahkan yang kerja tadi. Kamu dapat rezeki lancar, kerjaanmu lancar karena sebabnya saudaramu yang mencari ilmu. Jadi bisa jadi antum sekarang mencari ilmu seperti ini, usaha orang tua antum lancar sebabnya karena antum di antaranya. Paham ya? Mencari ilmu. Buktinya per bulan dapat kiriman kan? Paham ya? Atau dapat kiriman kadang-kadang kan, tapi kan rezeki, ya enggak? Sebabnya karena antum ini belajar gitu loh, paham ya? Itu diantaranya. Nah, makanya orang mencari ilmu itu bukan sebab apa? Kefakiran, sebab kekayaan. Nggak percaya buktikan, antum kaya nggak sekarang? Kaya, paham ya? Semua dilayani, ya enggak? Nah, barakallahu fik, makan 3 kali sehari, fasilitas memadai, air ada, paham ya? Maksudnya bagaimana? Kaya hatinya. Uang nggak ada, nggak masalah, hatinya kaya, selesai. Nah, dikit lagi ya. Kata beliau barakallahu fikum, fama min fakirin illa wa hunaka man huwa afqar minhu. Tidak ada orang fakir melainkan di sana ada yang lebih fakir lagi. Wa ma min maridin illa wa hunaka man huwa ashad maradan minhu. Masyaallah. Tidak ada orang yang sakit kecuali di sana ada orang yang lebih parah penyakitnya. Antum kalaupun sakit gigi itu disyukuri barakallahu. Semoga dengan sakit gigi itu sebagai menggugur dosa. Di sana masih ada orang yang sakitnya kronis, berbahaya ada. Paham ya? Wal'iyadu billah ya, ada yang sakit stroke, ada yang sakit lebih parah. Nah, kita bersyukur alhamdulillah walaupun dikasih ujian sakit gigi seperti ini, ternyata di sana ada orang yang sakit lebih parah. Semoga Allah Taala menyembuhkan. Caranya gitu, nih lihat ini. Wa min jahin illa wa hunaka man huwa aqal jahan minhu. Dan tidak ada orang yang punya kedudukan melainkan di sana ada orang yang lebih rendah kedudukannya. Wa hakadal masail ukhra, dan demikian pula permasalahan-permasalahan yang lain. Idza nadara ila man huwa man dunah arafa qadra ni'matillah azza wa jal. Apabila orang melihat masalah dunia di bawahnya, dia akan semakin arafa, mengetahui kadar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa kana hada min asbab syukrihi laha wa hadha fi umurid dunya. Penting ini. Ana selesaikan sekalian karena ini dunia akhirat ya. Kata beliau, dan ini merupakan sebab-sebab apa? 6 syukur tersebut merupakan apa? Merupakan sebab-sebab perbuatan tadi merupakan sebab-sebab agar dia bersyukur. Ini dalam masalah dunia. Melihat orang yang di masalah dunia bawah kita. Masalah akhirat sekarang. Amma fi umuriddin. Adapun dalam masalah agama, lihat ini masalah agama, bukan sembarangan masalah agama ini. Fayanbaghi lahu an yanzura ila man fawqah. Maka salahnya dia melihat orang yang di atasnya. Dalam masalah agama ilmu, lihat yang di atas antum. Karena kalau antum melihat masalah ilmu, masalah agama, lihat di bawah antum akan sombong nanti. Wah, ana udah 3 tahun ternyata lumayan juga nih. Di bawah ana baru kemarin enggak bisa apa-apa dia. Kalau melihat orang masalah ilmu. Kalau masalah ilmu lihat di atas antum, wah ternyata enggak ada apa-apanya. Membaca alif aja enggak lurus. Membaca ba aja belum bisa. Kalau melihat di atas antum dalam masalah ilmu, tapi kalau antum lihat di bawah antum masalah ilmu, wah ternyata ente baru dapat 2 juz, sana udah 5 juz nih, alhamdulillah. Ngajak gitu. Karena lihat di bawah antum masalah ilmu, tapi lihat di atas antum, wah dapat 15 juz tapi ternyata sebulan sudah selesai Al-Qur'annya. Nah, permotivasi. Dalam masalah agama, masalah akhirat, lihat yang di atasnya. Dalam masalah dunia lihat yang di bawahnya. Paham ya? Nah, seperti itu kita lihat sini. Wa an yusammir wa an yata'assa bil akhyar, dan hendaknya dia menyisingkan maksudnya menyisakan waktunya, paham ya, dan mencontoh orang-orang pilihan. Siapa pilihan kita? Siapa orang-orang pilihan kita? Pemimpinnya Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Contoh mereka bagaimana? Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau tidur beralaskan tikar, sampai ketika beliau bangun bekas tikar itu. Rasulullah SAW, kita nggak pernah kan seperti itu. Tidur kan di atas kasur kan. Kalau bekas kasur dikit itu ya. Masya Allah Rasulullah SAW. Makanya beliau alaihissalam dikasih pilihan menjadi hamba biasa, abdun wa rasulullah atau raja. Beliau memilih hamba biasa. Agar umatnya juga terdorong untuk memilih hamba yang biasa. Paham maksudnya? Pilihan ada, tapi beliau memilih yang
hamba abdun wa rasulun. Nah, kita lihat sini, wa ala ra'sihimun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'assa bihim, dan pemimpin orang-orang pilihan adalah Rasulullah SAW. Contohlah mereka. Wa yusari' wa yusabiq, dan bersegeralah, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba. Kama qala ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Sabiqu, bersegeralah kalian. Fala yanzur ilal kusala wal mujrimin wal usat. Perhatikan, jangan pernah seseorang melihat orang-orang pemalas, orang-orang pendosa, orang-orang pelaku maksiat. Lah, jangan. Yang dur ila ahlil khair wal musabaqah ilal khair. Lihatlah pada orang-orang yang melakukan kebaikan, bersegera berlomba-lomba kepada kebaikan biar terdorong. Kalau masalah ilmu aku melihat di atas antum. Wahana ternyata 5 tahun belum ada apa-apanya. Si fulan tuh Masya Allah sudah menjadi ustadz atau syekh, sehingga benar mengajarkan ilmunya, mengajarkan apa? Agama yang dia pelajari, seperti itu. Paham ya? Ilmu agama yang dipelajari, sehingga terdorong untuk apa? Semangat. Tapi kalau masalah ilmu, masalah akhirat lihat di bawah antum, enggak selesai-selesai. Antum akan sombong nanti. Wah, ternyata ana sudah bisa ya. Si fulan ini baru kemarin enggak bisa apa-apa ya. Ngejek dia. Karena lihat di bawahnya. Masalah ilmu lihat di atasnya. Masalah dunia lihat di mana? Atas atau bawah? Dunia bawah. Masalah akhirat atas. Nah, dikit lagi. Yataqaddam ila salatil jamaah wa yusari', masyaallah. Bersegera menuju salat jamaah dan yusari', berlomba-lomba. Yataqaddam ila mubadarah biz zakah. Bersegera untuk apa? Untuk menunaikan zakat, ila hifdz siyam, dan juga apa? Bersegera untuk menjaga puasa-puasanya. Ilal adab syar'iyyah, kepada adab-adab syar'iyyah. Ilal bu'd, simak baik-baik itu. Ilal bu'd an mawatinit tuham, dan juga bersegera bermubadarah menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan barakallahu fiik tuduhan. Tuham itu tuhmah. Jadi hindari tempat-tempat yang menimbulkan tuduhan-tuduhan yang enggak bagus. Al-sunnah kalau malah dekat-dekat sama pabrik khamr, tuduh nanti. Al-sunnah kalau malah dekat-dekat dengan hizbiyun, tertuduh nanti. Al-sunnah kok malah ngajar di masjid-masjid hizbiyin, dituduh nanti. Al-sunnah kalau mengajar di tempat-tempat al-bid'ah wad dhalal, dituduh nanti. Jangan nyalakan nuduh, hukmu ala dhahir. Menghukumi sudah zahirnya bagaimana? Ustaznya Ahlussunnah kok, tapi kok ngisi di masjid hizbiyin ya? Jangan salahkan nuduh, salah dia. Kalau tahu itu masjid hizbiyin tinggalkan. Qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Kama fi i'tisam. Al-bu'du al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa tariqul sunnah. Menjauhkan diri dari majelis ahli bid'ah, jalan menuju as-sunnah. Jangan dekat-dekat. Biar dapat fulus, jangan. Allahul musta'an. Atau kan berdakwah Ustaz, walaupun di masjid hizbiyin boleh, di gereja ada boleh. Allahul musta'an. Sampai sejauh itu disebutkan. Allahul musta'an. Allahumma salim. Allahul musta'an. Lihat sini, al-hadar minal ma'asi. Berhati-hati dari kemaksiatan. Yata'assa bil akhyar fi hadzal bab. Dalam bab ini mencontoh orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan tadi nomor 1 siapa? Rasulullah SAW, kemudian sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, barakallahu fiik. Jadi ingat-ingat, dalam masalah dunia lihat orang yang di mana antum? Masalah dunia lihat yang di atas atau di bawah? Masalah dunia di atas. Masalah dunia yang terbalik di bawah. Kalau masalah akhirat di atas. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.